CNBC Indonesia, kami masih bersama Bapak Anam Wibowo, Direktur Penyidikan dan juga Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pak Anam, kita lanjutkan kembali dialog kita di siang hari ini terkait dengan kalau kita mungkin berkaca pada regulasi-regulasi di luar negeri, ketika misalnya ada pelanggaran intelektual, negara bisa langsung mengambil itu. Kalau di dalam negeri kita seperti apa sih sebenarnya regulasinya ketika terjadi pelanggaran, dugaan pelanggaran, Pak? Kalau di Indonesia semenjak tahun 2014 sudah terjadi amandemen dari Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Amandemennya ialah bahwa setiap pelanggaran kekayaan intelektual itu adalah delik aduan. Kalau dulu delik umum. Karena delik umum, maka petugas yang diberikan kewenangan terbatas maupun kewenangan seperti polisi itu bisa melakukan penindakan. Tapi sejak kita dinyatakan delik aduan, maka pelanggaran kekayaan intelektual itu harus ada pelapornya. Dan pelapor itu tentu yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Apakah itu di bidang cipta, di bidang merek, paten, desain tata letak, desain industri, dan sebagainya. Jadi inilah yang membedakan antara penanganan penindakan di luar negeri, khususnya di Amerika, dan kita di Indonesia. Kenapa pemerintah yang telah merubah dari delik umum menjadi delik aduan, mungkin dalam konteks saat itu, bangsa kita ini belum sepenuhnya mampu membeli ataupun bisa mengeksplor barang-barang yang original. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki sertifikat KI aja memberikan kuasa untuk melakukan penindakan, untuk memberikan laporan untuk ditindak. Karena tidak semua barang-barang itu dianggap memiliki korban. Contohnya pada saat itu, kalau ada video film-film barat itu kan berarti pemiliknya orang luar negeri. Nah, saat itu tidak dilakukan penindakan. Tetapi ketika musik-musik Indonesia, video-video Indonesia yang dijual, itu pemiliknya adalah orang-orang Indonesia dan sudah memiliki kekayaan intelektual. Jadi itulah yang waktu itu dilakukan penindakan. Ini contoh kasus dari cipta saja. Oke, berarti bisa dikatakan Kemenkumham sebagai regulator atau yang mengawasi hal ini mengajak begitu kepada para masyarakat atau mungkin organisasi-organisasi yang memiliki hak cipta dan ketika misalnya terjadi dugaan pelanggaran untuk bisa lebih aktif begitu melaporkan hal ini. Betul. Seperti itu, apa langkahnya yang sudah dilakukan, Pak? Kita ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, DJKI selalu mengutamakan kepada pendataan. Semua orang yang melapor harus terdata, baik barang, jenis, terus tipikal barangnya sampai kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengkolek atau mendapatkan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Nah, perlindungan ini pun kita tidak bisa langsung melakukan satu penindakan tanpa kita adakan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu supaya membawa masyarakat kepada satu pemahaman bahwa dia ini melanggar dan sudah diberikan peringatan. Kalau tetap melanggar, maka pelapor atau pengadu ini membuat laporan, kita akan melakukan penindakan. Berarti bisa dikatakan, Pak, harus ada interaksi dengan masyarakat juga. Nah, terkait dengan hal ini juga, tentu kita ketahui di era industrialisasi 4.0 ini, era digitalisasi juga begitu besar. Ini menjadi sebuah tantangan juga ketika misalnya terjadi pelanggaran terkait dengan hak cipta. Utamanya mungkin untuk film dan juga lagu atau musik seperti ini, Anda melihat ini menjadi sebuah tantangan juga? Betul. Jadi DJKI ada bagian yang menjadi underbow kita, yang secara mandiri punya organisasi untuk mengelola, yaitu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lembaga inilah yang kemudian ditunjuk untuk bisa mengumpulkan royalti dari pencipta maupun pemilik lagu maupun film. Nah, dengan harapan terkanalisasinya royalti kepada lembaga ini, maka hak-hak dari pemilik lagu, pemilik pencipta lagu, atau film dan sebagainya ini bisa tersalur dengan baik. Contohnya apabila kita menemukan restoran, tempat-tempat umum, bahkan lembaga seperti penyiaran dan sebagainya, ketika mereka menyiarkan lagu-lagu, menyiarkan video dan sebagainya yang menyangkut pemilik KI-nya itu terdaftar, maka
secara otomatis lembaga inilah yang menagih royaltinya. Iya, jadi semakin banyak tentunya kita melindungi hak-hak cipta, Iya. kita juga mampu keluar dari jerat PWL juga Betul. karena kita melindungi apa yang menjadi ya hak cipta dan juga tentunya hak dari setiap warga negara yang memiliki kekayaan intelektual. Tapi terkait dengan usaha dan yang dilakukan oleh DJKI utamanya ya Pak, apalagi kalau kita lihat untuk Direktorat Penyidikan begitu. Nah, Anda melihat seperti apa sih yang dilakukan sampai dengan saat ini untuk bernegosiasi dengan pihak Amerika Serikat agar kita itu bisa keluar dari jerat list PWL? Ya, hal yang pokok yang mereka sampaikan kepada kami, ada beberapa notorious market ya, atau tempat-tempat yang dianggap tempat itu berjualan barang-barang palsu. Nah, sebagai contoh, Mangga 2, pasar Mangga 2, itu disebutkan oleh mereka bahwa ini merupakan test case bagi Indonesia untuk bisa melihat semangat untuk bisa membebaskan barang-barang palsu yang beredar ini menjadi barang-barang yang original. Nah, tes case seperti ini sebenarnya bisa saja diberikan tidak hanya Mangga 2. Misalnya di Surabaya ada pasar Atom, mungkin di Medan ada pasar lain dan sebagainya. Indonesia luas. Tetapi ini merupakan satu pilot project bagi kita. Yang kedua adalah konten dari market online. Misalnya Tokopedia, kemudian Bukalapak. Nah ini. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi bagaimana kita menggalang kekuatan bersama-sama untuk bisa keluar dari PWL ini. Contohnya kita bekerja sama dengan Kominfo, dengan Bareskrim, dengan Bea Cukai, dengan BPOM. Supaya apa? Supaya pandangan mereka bahwa Indonesia ini tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik KI ini bisa berangsur-angsur bisa dikurangi. Nah, hal yang diminta oleh mereka salah satunya adalah bagaimana kita melakukan penindakan terhadap pelanggar-pelanggar ini, bahkan sampai kepada pemusnahan barang bukti. Nah, saat ini kami masuk kepada masa di mana kami sosialisasikan kepada masyarakat. Tetapi nanti ketika sudah awal tahun 2022, kita akan melakukan penindakan. Iya, menarik sebenarnya Pak, karena luas wilayah Indonesia itu sangat luas. Ya. Terakhir mungkin ini Pak yang mau dipertanyakan terkait dengan optimalisasi dari penyidik tentunya dan juga untuk menangani masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada di daerah di luar dari Jabodetabek atau luar Pulau Jawa seperti apa Pak? Ya, Kanwilkumham yang ada di wilayah itu ada 33. Itu merupakan kaki tangan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Dan di sana ada divisi Yankumham dan juga ada PPNS Kekayaan Intelektual. Di samping itu, selain PPNS tentu ada jajaran kepolisian yang ada di setiap provinsi ada, yaitu di Polda-Polda. Nah, undang-undang telah mengamanatkan kepada Polri maupun PPNS KI sebagai pengemban fungsi penyidikan terbatas karena undang-undang yang disidik itu adalah undang-undang tentang hak cipta, tentang paten, tentang merek dan sebagainya. Ini sudah melakukan kolaborasi. Jadi andai kata ada pelanggaran hukum di luar wilayah Jakarta, maka ada PPNS KI di sana, ada Polda di sana. Demikian juga apabila ada tindak pidana bahkan sampai ke luar negeri, karena wilayah hukum daripada wilayah tempat kejadian perkara ini tidak hanya 1 dan 2 TKP saja, itu baru diambil alih oleh pusat. Nah, jadi selama ini tahun 2020 di masa pandemi ini jajaran Bareskrim sudah bisa mengungkap 280 kasus. Betul. Kemudian dari lingkungan DJKI 47 kasus. Ini merupakan satu kombinasi yang baik. Belum nanti kami akan melihat bagaimana penanganan kasus yang ada di BPOM. Belum lagi juga apa yang ditangani oleh Kominfo dan sebagainya. Oke, berarti sinergi antara lembaga juga dibutuhkan tentunya agar kita bisa keluar dari list PWL. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini Bapak Anom Wibowo, selaku Direktur Penyidikan dan juga Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Sehat selalu untuk Bapak dan sukses tentunya untuk Kemenkum. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.